Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi kami pada pagi hari ini yaitu paragraf yang beranggotakan saya sendiri, Naila Muadib Minhatul Ulum, dengan NIM 201200355. Kemudian Nurul Aftikah, Putri Najwa, yang terakhir yaitu Fadil. Baik, saya akan mempresentasikan yaitu tentang pengertian paragraf. Sebelumnya kita harus mengetahui arti dari paragraf itu. Di sini dijelaskan paragraf ialah suatu kumpulan dari suatu kesatuan pikiran yang kedudukannya lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Dapat diartikan pula paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu kalangan, biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Definisi paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Yang kemudian fungsi paragraf. Fungsi paragraf itu ada yang pertama, mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun. Yang kedua yaitu menandai gagasan baru. Bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf, ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Yang kedua, memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi pembaca. Dan selanjutnya, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satu unit pikiran yang lebih kecil. Yang terakhir, memudahkan pengendalian variabel terutama pada karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Unsur-unsur paragraf. Yang pertama yaitu gagasan utama. Gagasan utama merupakan topik dasar masalah yang akan dibicarakan. Berdasarkan penempatan gagasan utama dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yaitu yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf ini adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada awal paragraf. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan paragraf yang gagasan utamanya terletak pada akhir paragraf. Yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf yang gagasan utamanya terletak pada awal dan di akhir yang mengulangi gagasan di awal dengan sedikit variasi. Yang terakhir yaitu paragraf deskriptif atau naratif. Paragraf ini merupakan paragraf yang gagasan utamanya terletak pada seluruh paragraf. Unsur yang kedua yaitu kalimat topik. Kalimat topik ini kalimat yang mengandung gagasan pokok pada sebuah paragraf. Untuk penulis, berfungsi sebagai pengendali pikiran penulis dalam menyampaikan gagasan utama pada paragraf. Untuk pembaca, berfungsi untuk membantu memahami isi paragraf dengan mudah. Unsur yang ketiga yaitu kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini merupakan kalimat untuk memperjelas atau menjabarkan dari kalimat topik. Kalimat penjelas ini berisi gagasan penjelas yang diwujudkan dalam kalimat yang isinya merinci, menjelaskan, membandingkan secara khusus. Dan yang terakhir dari unsur paragraf yaitu transisi. Transisi merupakan mata rangkai penghubungan antara paragraf.
transisi ini berfungsi sebagai penghubung antara dua paragraf yang berdekatan. Transisi dibagi menjadi dua jenis, di antaranya yaitu yang pertama, transisi berupa kata. Transisi berupa kata merupakan kata penghubung antar dua kalimat. Alat penanda pada transisi berupa kata dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penanda hubungan kelanjutan, misalnya dan, serta, lagi pula, tambahan lagi. Yang kedua, penanda hubungan urutan waktu, misalnya dahulu, kini, kemudian, sekarang, sebelum, setelah, sesudah, sementara itu, sehari kemudian. Yang ketiga, penanda klimaks, misalnya paling, se-nya, ter. Penanda perbandingan, misalnya sama, seperti, bak, bagaikan, dan ibarat. Yang selanjutnya yaitu penanda kontras, misalnya tetapi, walaupun, biarpun, sebaliknya. Penanda urutan jarak, misalnya di sini, di sana, di situ, dekat, jauh, sebelah. Yang selanjutnya yaitu penanda ilustrasi, misalnya umpama, misalnya, contohnya, contoh. Penanda sebab akibat, misalnya sebab, karena, oleh karena, akibatnya, oleh karena itu. Yang selanjutnya yaitu penanda kondisi atau pengandaian, misalnya jika, kalau, jikalau, andai kata, seandainya. Dan yang terakhir yaitu penanda kesimpulan, misalnya kesimpulan, ringkasan, rangkuman, garis besarnya. Transisi yang kedua yaitu transisi berupa kalimat. Transisi berupa kalimat ini merupakan kalimat penuntun yang berfungsi ganda sebagai transisi dan sebagai pengantar topik utama yang akan dibicarakan. Struktur paragraf. 1. Transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. 2. Transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. 3. Kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. 4. Transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. 5. Transisi berupa kalimat, kalimat topik, dan kalimat pengembang. 6. Kalimat topik dan kalimat pengembang. 7. Kalimat pengembang dan kalimat topik. 8. Kalimat pengembang, kalimat topik, kalimat pengembang. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat paragraf yang baik. Syarat yang pertama yaitu kesatuan. Kesatuan meliputi dua gagasan, yaitu gagasan dasar dan gagasan pengembang. Yang kedua, pengembangan. Gagasan dasar dinyatakan ke dalam kalimat topik dan gagasan pengembang dinyatakan ke dalam kalimat penjelas atau lanjutan. Yang ketiga, kepanduan dan koherensi. Apa sih koherensi itu? Koherensi ialah keserasian hubungan antara gagasan dalam paragraf, yang berarti pula keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Pembentukan paragraf berasal dari kalimat-kalimat yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu kekompakan dan kohensi. Beda ya, koherensi dan kohesi. Persyaratan kekompakan mengatur hubungan antar kalimat yang diwujudkan oleh adanya bentuk-bentuk kalimat atau bagian kalimat yang cocok dalam paragraf. Kekompakan tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu kekompakan struktural dan leksikal. Kekompakan struktural ditandai oleh adanya hubungan struktur kalimat-kalimat yang digunakan dalam paragraf. Kekompakan struktural diungkapkan dengan struktur kalimat yang kompak dan serasi, yakni dengan
yakni dengan menggunakan pengulangan atau repetisi struktur kalimat dalam mengungkapkan gagasan yang berbeda. Kekompakan leksikal ditandai oleh adanya kata-kata yang digunakan dalam paragraf untuk menandai hubungan antar kalimat atau bagian paragraf. Syarat yang terakhir yaitu pengembangan paragraf. Menurut Suparno, pengembangan paragraf adalah pembentukan paragraf dalam teks dikaitkan dengan paragraf yang lain. Hasil pengembangan ini ialah untaian paragraf yang menunjukkan paragraf yang cocok dengan paragraf yang lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, penjelasan dari kelompok 7. Maaf bila ada tutur kata atau kurang jelas penjelasan dari kami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan nanti ada sanggahan, nanti ditulis di kolom komentar. Cukup sekian penjelasan dari kami, kelompok 7. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.